Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Fiona Nitasari dari S1 Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Magelang. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan. Apakah benar dengan Mbak Sonia? Iya, benar. Di sini saya akan memerlukan waktu kurang lebih 3-5 menit nih Mbak. Apakah Mbak bersedia? Bersedia. Iya. Di sini saya ada mempunyai tujuan, yaitu tujuannya meningkatkan kesehatan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan NKKBS, norma keluarga kecil bahagia sejahtera, yang menjadikan terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan terkendalinya kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertumbuhan penduduk. Ya, di sini saya akan menjelaskan kepada Mbak tentang tujuan khusus pendidikan kesehatan ya Mbak, atau tujuan edukasi KB. Yang pertama, menyampaikan informasi dari pilihan pola reproduksi. Yang kedua, memilih metode KB yang diyakini. Yang ketiga, menggunakan metode KB yang dipilih secara aman dan efektif. Yang keempat, memulai dan melanjutkan KB. Yang kelima, mempelajari tujuan ketidakjelasan informasi tentang metode KB yang tersedia. Ya Mbak, di sini saya akan memberikan penjelasan tentang KB. Keluarga berencana adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi jumlah kelahiran. Oh ya Mbak, di sini ada pamflet tentang KB ya Mbak. Mohon dibaca atau dilihat. Di situ ada jenis-jenis KB ya Mbak. Yang pertama ada KB pil KB, yang kedua ada KB suntik, yang ketiga ada kondom, yang keempat ada metode amenorelaksasi atau MAL, yang kelima ada implan, susuk KB, yang keenam ada IUD, yang ketujuh ada MOW atau metode operasi wanita, yang ke-8 ada MOP atau metode operasi pria. Ya, saya bacakan ya Mbak tentang kelebihan dan kekurangan. Yang pertama ada pil KB ya, di situ. Kelebihannya mudah dan murah, bisa didapatkan di mana-mana, mengurangi rasa sakit ketika haid, dapat mencegah kehamilan di luar rahim, kanker rahim, dan kanker payudara. Kesuburan dapat segera kembali. Kekurangannya yaitu harus diminum tepat waktu atau setiap hari. Yang kedua, kemungkinan terjadi pendarahan bercak, berat badan bertambah, mual, dan berjerawat. Yang terakhir, tidak mencegah IMS atau HIV. Yang kedua ada pil KB. Kelebihannya praktis dan aman, efektif, tidak mempengaruhi hubungan suami istri. Yang ketiga, tidak mempengaruhi reproduksi ASI atau suntik 3 bulan. Kekurangannya ada di bulan pertama terjadi mual, pendarahan berupa bercak, sakit kepala, dan nyeri payudara, berat badan bertambah, tidak mencegah IMS atau HIV, kemungkinan terlambat pemulihan kesuburan. Yang ketiga ada kondom. Kelebihannya murah, dapat dibeli di mana apotek, dapat mencegah penularan penyakit kelamin atau HIV. Kekurangannya harus selalu memakai
kondom baru. Yang kedua, pada penggunaan yang tidak benar kemungkinan dapat robek atau sobek. Yang ketiga, tingkat kegagalan cukup tinggi. Yang terakhir, dapat menimbulkan iritasi atau alergi. Yang keempat ada metode amenorrhea atau laktasi mal. Kelebihannya, mengurangi pendarahan pasca persalinan, mengurangi resiko anemia. Yang terakhir, meningkatkan hubungan psikolog ibu dan bayi. Kekurangannya, harus disiplin dan konsisten dalam memberikan ASI eksklusif. Yang kedua, tidak melindungi dari penularan IMS, infeksi menular seksual, dan HIV. Yang kelima ada implan atau susuk KB. Kelebihannya, praktis efektif, masa pakai 3 tahun, tidak mengganggu produksi ASI, kesuburan cepat kembali, tidak mengganggu hubungan suami istri. Kekurangannya, 1 harus dipasang dan dicabut petugas yang terlatih, dapat mengubah pola haid, tidak mencegah IMS atau HIV. Yang keenam ada IUD. Kelebihannya praktis, efektif, dan ekonomis, dapat dipakai selama 10 tahun, tidak mengganggu pemberian ASI, kesuburan dapat segera kembali jika IUD diangkat. Kekurangannya melalui pemeriksaan dalam, bertambah darah, haid, dan rasa sakit beberapa bulan pertama, dapat keluar sendiri jika tidak cocok di dalam rahim, tidak mencegah IMS. Yang ketujuh, efek sampingnya antara lain efek samping pil KB. 1. Meningkatkan resiko darah tinggi dan penyakit kardiovaskuler, peningkatan berat badan, dapat mengganggu reproduksi ASI, rasa mual, sakit kepala yang terkadang tidak enak. Efek samping suntik KB, rasa mual, peningkatan berat badan, gairah seks menurun, jerawatan, sakit kepala. Efek samping implan, rasa nyeri di bagian lengan atas atau tempat implan ditanam, menstruasi tidak teratur, peningkatan berat badan, kesulitan hamil kembali setelah implan. Efek samping IUD, kram perut atau terasa sakit pada bagian bawah perut, pendarahan yang cukup banyak saat menstruasi atau bahkan menstruasi tidak teratur, dapat lepas atau bergeser, dapat terjadi infeksi jika tubuh menolak keberatan IUD. Efek samping vasektomi yaitu bisa terdapat darah di dalam air mani, memar pada testis beberapa bulan pasca operasi, pendarahan atau pembekuan darah pada area testis, infeksi pada operasi, perasaan tidak nyaman pasca operasi. Efek samping tubektomi yaitu nyeri pada panggul atau perut, pendarahan, infeksi pasca operasi, komplikasi. Beberapa orang juga dapat mengalami hamil, ektopotik. Ya, saya sudah menjelaskan apa itu pendidikan kesehatan tentang KB atau keluarga berencana. Sekarang apakah ada yang ingin ditanyakan? Mbak, kira-kira kalau umur 20-30 tahun cocoknya menggunakan KB yang apa ya? Oh ya, untuk menunda kehamilan sekitar umur 20-30 tahun, yang terbaik itu menggunakan pil KB. Karena ketika dihentikan akan lebih mudah untuk bisa hamil. Dikarenakan umur 20 itu kan sangat muda, nanti bisa hamil lagi.
gitu ya. Apakah bisa diterima? Bisa. Makasih. Iya. Baik Mbak, sekarang Mbak sudah mengerti semua ya. Nanti kalau misalkan Mbak ada yang ingin ditanyakan lagi, Mbak bisa japri saya atau WA saya ya Mbak. Nanti saya balas kembali. Saya izin pamit ya Mbak. Sebelum pamit saya akan doakan Mbak terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nasi adibil basya isfi antasafi la sifa'a ila sifa'uka yubadiru sakoma. Amin. Monggo Mbak. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.